Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu, kembali kami ada di hari Minggu pagi ini. Semua adalah karena kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya maksud dan rencana yang baik bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau hidup kita diberkati, maka kita harus siap dan harus mau untuk dicegah, harus mau untuk diperingatkan, harus mau untuk ditegur Tuhan. Karena setiap pencegahan, setiap peringatan, setiap teguran Tuhan itu bertujuan untuk menghindarkan kita dari keadaan yang buruk, dan sebaliknya membawa kita kepada keadaan yang baik, yang penuh dengan berkat Tuhan. Dalam 2 Petrus 2 ayat 16 ini tertulis, tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Ayat ini mengacu kepada kisah yang sangat unik dan mengherankan yang terjadi kepada Bileam. Keledainya bisa berbicara dalam bahasa manusia. Kita tahu bahwa binatang dapat berkomunikasi dengan sesamanya. Tapi khusus pada peristiwa yang disebutkan di ayat ini, keledai Bileam dimampukan oleh Tuhan untuk berbicara dalam bahasa manusia dalam waktu yang sekejap demi memperingatkan Bileam. Dalam Bilangan pasal 22 ayat 22-35, di situ tertulis tentang Bileam yang sedang menaiki keledainya. Namun apa yang dilakukannya sebenarnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Keledai yang ditungganginya melihat apa yang Bileam tidak lihat, yaitu malaikat Tuhan yang berdiri di jalan di depan dengan pedang terhunus dan siap untuk membunuh Bileam. Keledai itu menolak untuk maju, tidak peduli betapa kerasnya Bileam memukulinya. Keledai itu diam saja di tempat. Setelah beberapa kali memukuli keledai itu, Tuhan membuat keledai itu berbicara kepada Bileam dan membuat Bileam sadar. Sama halnya seperti Bileam, ada banyak orang yang hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, tidak dapat melihat apa yang ada di depan yang sedang menunggu di jalan mereka, yaitu kebinasaan dan penghukuman. Betapa Tuhan itu sangat baik, masih mau memberikan peringatan dan teguran untuk mencegah kita dari kejahatan, dosa yang akan membawa dampak buruk, agar supaya kita tidak hidup di dalam penghukuman, melainkan di dalam berkat-berkat-Nya. Firman Tuhan dalam 2 Petrus 2 ayat 16 ini mengingatkan kita semua bahwa ada saat-saat ketika Tuhan dengan begitu tegas memberikan peringatan kepada kita untuk menghindarkan kita dari yang jahat. Dalam saat-saat yang sangat mendesak dan krusial, cara Tuhan menegur akan dapat terasa sangat radikal dan mengagetkan. Tapi semua itu punya alasan, yaitu tidak lain karena kita terlalu sering mengabaikan tuntunannya. Dan karena itu Tuhan menegur kita dengan cara yang keras, cara yang mengejutkan, cara yang mengagetkan, supaya kita terhindar dari bahaya.
dan agar kita selamat dalam berkat perlindungan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, seringkali Tuhan memakai berbagai cara untuk mencegah kita dari dosa dan kesalahan. Tuhan menegur kita melalui firman-Nya, melalui orang-orang di sekitar kita, atau bahkan melalui kejadian-kejadian dalam hidup kita yang menjadi tanda-tanda peringatan. Cuma pertanyaannya buat kita, apakah kita bersedia mendengarkan peringatan Tuhan? Ataukah kita tetap nekat melangkah menuju kejahatan? Kita manusia umumnya memiliki kecenderungan untuk mengabaikan suara hati nurani dan firman Tuhan. Tapi mari saat ini, belajarlah untuk taat. Setiap peringatan dan teguran dari Tuhan bukanlah hukuman, melainkan anugerah. Ketika kita taat kepadanya, kita akan dihindarkan dari jalan-jalan yang dapat membahayakan hidup kita. Dan sebaliknya, kita justru akan mendapatkan berkat dan perkenanan serta perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajarkan kepada setiap kami bagaimana kami harus senantiasa memiliki kepekaan dan kerelaan untuk ditegur. Dan terutama tolong kami supaya kami ya Tuhan tidak sampai ditegur Tuhan, tapi kami taat selalu mengerjakan tuntunan firman-Mu, sehingga kami tidak perlu lagi mendapatkan teguran, tidak perlu mendapat peringatan karena kebebalan kami, sebab kami senantiasa taat menuruti kehendak firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, ajar kami untuk selalu setia melangkah dalam kebenaran-Mu. Di sepanjang hari ini kami mohon berkat Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkatilah kami dalam segala apa yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami membawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap kerinduan, rencana kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan bekerja, menjamah, melawat setiap kami, dan mengerjakan perkara-perkara yang baik, mujizat-mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.